Assalamualaikum, teman-teman. Ada yang sudah mendengar tentang ayat misoginis dalam Al-Quran? Memangnya ada ya? Bareng Aferi kita bahas yuk. Pengertian misoginis. Istilah misogini secara etimologi berasal dari kata misoginia, yaitu miso, benci, dan jin, wanita, yang berarti a hatred of woman, yang berkembang menjadi misoginisme, yang bermakna suatu ideologi yang membenci wanita. Keke Ruthven menjelaskan mengenai misogini di dalam bukunya Feminist Literary Studies and Introduction sebagai berikut. Wanita semenjak zaman dahulu sudah mulai direpresentasikan dengan sosok tragedi. Hal tersebut merupakan sebuah kesalahan, di mana wanita adalah dianggap sebagai makhluk lemah seperti dalam karakter Cleopatra. Dalam hal ini, sastrawan Shakespeare dianggap sebagai lelaki yang cukup misogonis dalam pembahasan dan pembuktian sonetannya. Secara terminologi sendiri, istilah misoginis digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zohir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan. Anggapan adanya unsur misoginis dalam hadis dipopulerkan oleh seorang aktivis perempuan bernama Fatima Mernissi melalui bukunya Woman and Islam, An Historical and Theological Inquiry. Nah, anggapan adanya ayat-ayat misoginis dalam Al-Quran setidaknya menurut kaum feminis akan saya bagi ke dalam 5 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang asal kejadian manusia, terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu itu dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya dia memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan sungguh bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Bila engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang namun padanya ada kebengkokan. Para mufassirin memahami bahwa Hawa istri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Beberapa yang menyatakan bahwa pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok. Dan karena itu, Al-Qurtubi menulis dalam tafsirnya bahwa perempuan bersifat auja, bengkok. Pandangan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, saling wasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau membiarkannya, ia tetap bengkok. Dan bila engkau berupaya meluruskannya, ia akan patah. Hadis riwayat Tirmizi melalui Abu Hurairah. Hadis ini dipahami oleh banyak ulama terdahulu secara harfiah, namun tidak sedikit ulama kontemporer yang memahaminya dalam artian metafora. Ulama yang memahami secara metafora menyatakan bahwa hadis itu mengingatkan para pria agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat dan kodrat bawaan mereka yang berbeda dengan pria, sehingga bila tidak disadarkan akan mengantar pria bersikap tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu. Kalaupun ada yang berusaha, maka akibatnya akan fatal, seperti upaya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Nah, ide penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam sendiri, menurut Syed Muhammad Rashid Ridho, timbul dari apa yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian pasal 2 ayat 21-22, yang menyatakan bahwa ketika Adam tidur lelap, maka diambil oleh Tuhan Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari tulang rusuk yang telah dikeluarkan dari Adam itu dibuat Tuhan seorang perempuan. Rashid Ridho menuliskan kembali, seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Perjanjian Lama seperti redaksi di atas tadi, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim. Yang kedua adalah perihal qawamah, terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
Ayat ini sering dijadikan dalil oleh para penggerak feminisme dan liberalisme bahwa Islam adalah bias gender karena telah melebihkan laki-laki dan perempuan dan menjadikannya sebagai pemimpin. Padahal nih kata mereka, banyak loh wanita yang lebih unggul dan lebih berpotensi dari laki-laki. Qawamah kepada kaum laki-laki adalah diskriminasi dan penindasan kepada kaum wanita. Asumsi dasar mereka adalah kepemimpinan adalah suatu kemuliaan. Dengan memberikannya kepada kaum laki-laki, berarti kaum perempuan lebih rendah martabatnya dari laki-laki. Nah, sekarang mari kita tinjau dari segi bahasa. Qawamuna adalah bentuk jamak dari qawam, merupakan bentuk sighah mubalaghah dari qiyam, yang artinya bagus dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. Dilihat dari segi bahasa, yang ditonjolkan adalah tanggung jawab, bukan kepemimpinan. Sehingga ketika seseorang bertanggung jawab, maka ia bisa dijadikan pemimpin. Para ulama dan mufassirin telah menafsirkan perkataan qawam dengan interpretasi yang berbeda-beda. Di antaranya At-Tabari menafsirkan qawam sebagai pelaksana tugas, nafis al-amr, dan pelindung yang mengatur dan mengajari dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah. Ibnu Katsir mengatakan qawam bermakna bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, penasehat sekaligus pendidik wanita jika ia salah. Dalam tafsir Jalalain disebut maksud qawamun adalah puasa atau musallitun. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan qawam di sini adalah yang bertugas memberi nafkah, sehingga jika seorang suami tidak sanggup menafkahi, maka hilang sifat qawam pada dirinya. Pendapat kontemporer yaitu Syekh Tantowi, di mana beliau berpendapat bahwa makna qawam adalah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan maslahah perempuan, dari mulai menjaganya, memelihara, melindungi, dan mendidik. Karena Allah Ta'ala telah melebihkan laki-laki atas perempuan dalam dua hal, yaitu dari segi kasbi, memberi mahar dan nafkah, dan dari segi wahbi, dengan kekuatan fisik mereka. Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi juga berpendapat bahwa qawam sama sekali tidak bermakna tamlik dan tafdil, pemilikan dan keutamaan. Begitu pula Syed Qutb rahimahullah dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menuliskan bahwa yang dimaksudkan dengan qawam bukan semata-mata pemimpin, melainkan orang yang dibebankan dengan pengurusan kehidupan dan penghidupan. Nah, dari sini sangat jelas, dari berbagai perspektif baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer melihat qawam adalah sebuah kepemimpinan, bukanlah suatu bentuk kemuliaan dan kelebihan, melainkan satu tanggung jawab dan beban yang berat. Ini tentunya sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan dari perspektif barat yang telah memisahkan kekuasaan dari moral. Mereka mengejar kursi kepemimpinan hanya untuk mencari kemuliaan dan penghormatan dan melupakan tanggung jawab. Yang ketiga adalah perkara iddah. Dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbicara tentang persoalan iddah, yaitu Al-Baqarah ayat 228 tentang iddah cerai, At-Tolak ayat 4 tentang iddah hamil, dan Al-Baqarah ayat 234 tentang iddah wafat. Nah, dalam Al-Baqarah ayat 228 disebutkan, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya maka masa iddahnya adalah 3 quru'. Nah, ulama di sini berbeda pendapat mengenai penafsiran kata quru' tersebut. Aisyah, Ibnu Amr, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum memaknai kata quru' dengan suci atau 3 kali suci. Sedangkan Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali radhiyallahu anhum dan mayoritas sahabat memaknainya dengan haid atau 3 kali haid. Ulama fikih yang berpegangan pada pendapat kedua adalah Imam Abu Hanifah, sedangkan yang berpatokan pada pendapat pertama adalah Imam Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hambal. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
"Wahai Umar, perintahkan kepadanya Abdullah bin Umar untuk merujuk istri yang telah ditalaknya. Kemudian pertahankan istri itu sampai suci, sampai haid dan sampai suci lagi. Kemudian jika dia boleh mempertahankan atau menceraikan sebelum dia berhubungan dengannya, itulah iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam ayat tersebut, masa iddah yang sudah diatur dalam Al-Quran hanya diperuntukkan terhadap perempuan saja, dan jangka waktu yang ditentukan relatif lama, karena paling sedikitnya masa iddah dalam ayat tersebut adalah 3 bulan. Nah, hal ini nih semakin menguatkan adanya paham-paham misoginis dalam ayat-ayat Al-Quran menurut kaum feminis, yang seakan-akan Al-Quran lebih memihak pada laki-laki dan memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Padahal ulama fikih menjelaskan bahwa anggapan bahwa ayat-ayat iddah cenderung misoginis tidaklah benar, karena meskipun ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi perempuan saja dan dalam kurun waktu yang lama, akan tetapi di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa. Adapun hikmah di balik pensyariatan hukum tersebut yaitu yang pertama, mengetahui terbebasnya rahim sehingga nasab menjadi jelas dan tidak bercampur dengan yang lain. Yang kedua, sebagai wujud penghabaan total terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menunjukkan kesedihan dan berkabung atas kematian suami. Hikmah ini berlaku untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka sudah sepantasnya menurut logika perempuan berkabung untuk kematian suaminya. Yang keempat, memberikan kesempatan berpikir kepada suami istri untuk melakukan rujuk suatu saat nanti. Masa iddah yang cukup lama tidak dimaksudkan untuk memandang perempuan sebelah mata, akan tetapi untuk memberikan kesempatan berpikir terkait talak yang terjadi antara suami istri tersebut untuk melakukan rujuk. Nah, yang kelima, menunjukkan keagungan dan kemuliaan perkara nikah yang tidak akan menjadi sempurna tanpa penantian yang cukup lama. Jika tidak seperti itu, maka perkara nikah tak ubahnya seperti permainan anak kecil yang berkumpul dan berpisah dalam sekejap mata. Perkara keempat yang dipermasalahkan oleh kaum feminis adalah masalah haid. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Larangan tentang menggauli wanita ketika haid tidak serta-merta berarti menjauhi, melainkan menjaga hubungan seksual agar tidak menyakiti perempuan dari luka dan potensi infeksi. Selain dalam hal tersebut serta ritual yang lain seperti sholat dan tawaf, maka perempuan bisa beraktivitas seperti biasa, bersedekah, berzikir, melakukan kerja sosial, bahkan mempelajari Al-Quran. Justru nih, menurut hukum buatan dalam perjanjian lama, seorang perempuan yang sedang menstruasi dianggap tidak suci selama 7 hari. Oleh sebab itu, bekas tempat duduknya akan menjadi najis, tidak boleh menyentuhnya. Jikapun sudah menyentuhnya, maka diharuskan untuk membersihkan diri. Imam Muslim dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas bahwa orang-orang Yahudi apabila istrinya sedang haid, maka mereka tidak mengajak istri-istrinya berkumpul dalam rumah, tidak diberikan kepadanya makan dan minum, serta para istri diasingkan di luar rumah. Maka ada seseorang yang bertanya hal itu kepada Nabi Muhammad. Dalam tafsir Al-Baidawi, orang yang menanyakan hal tersebut adalah Abu Dahdah. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 di atas. Setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad menyampaikan ayat tersebut dengan menyatakan kepada penanya dan seluruh umat Islam, serta memerintahkan kaum laki-laki untuk mengajak istrinya berkumpul di dalam rumah, meskipun jika istrinya sedang haid, mengajaknya makan dan minum, serta melakukan apa saja kecuali menggaulinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan, berbuatlah apa saja kecuali berhubungan badan. Bagian yang kelima adalah perkara waris. Terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau harta warisan untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki, sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Para aktivis gender atau penggerak feminisme menginginkan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan wanita.
Salah satu tokoh feminis liberal dari Indonesia yaitu Musdah Mulia menginginkan bahwa pembagian waris laki-laki dan wanita adalah sama, yaitu 2/2 atau 1/1, karena menurut dia nih pada dasarnya peran dan tanggung jawab laki-laki dan wanita itu sama. Padahal ayat yang mulia ini, ayat setelahnya, serta ayat yang memungkasi surat ini merupakan ayat-ayat yang membahas tentang ilmu faraid. Ilmu faraid itu sendiri merupakan rincian ayat-ayat tentang hukum waris. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini kedudukannya sebagai tafsir dari ayat-ayat tersebut. Tentang ayat ini disebabkan dahulu orang-orang jahiliyah menjadikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja, sedangkan ahli waris perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah memerintahkan agar berlaku adil di antara sesama mereka, para ahli waris, dalam pembagian pokok harta pusaka. Ketika turun ayat faraid ini, maka orang-orang masa tidak suka atau sebagian dari mereka tidak senang dengan pembagian itu. Di antara mereka ada yang mengatakan, wanita diberi 1/4 atau 1/8 dan anak perempuan diberi setengah serta anak lelaki kecil pun diberi. Padahal tiada seorang pun dari mereka yang berperang membela kaumnya dan tidak dapat merebut ghanimah. Akan tetapi hadis ini didiamkan saja, barangkali Rasulullah melupakannya atau kita katakan kepadanya, lalu beliau bersedia mengubahnya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberikan bagian warisan kepada anak perempuan separuh dari harta yang ditinggalkan ayahnya, padahal ia tidak dapat menaiki kuda dan tidak pula dapat berperang membela kaumnya? Bahkan anak kecil pun diberi bagian warisan padahal ia tidak dapat berbuat apa-apa." Hadis riwayat Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir. Tersebutlah bahwa di masa jahiliyah mereka tidak memberikan warisan kecuali hanya kepada orang yang berperang membela kaumnya, dan mereka hanya memberikannya kepada anak yang tertua dan yang lebih tua lagi. Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra-Islam kelahiran bayi perempuan tidak disukai karena dianggap pembawa sial. Setelah bayi perempuan dilahirkan, bangsa Arab jahiliyah langsung mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Adat kebiasaan yang tidak manusiawi ini kebanyakan terjadi di antara suku-suku Quraisy. Namun setelah Islam datang, Islam menghormati perempuan dengan penghormatan yang sangat luhur, mengangkat martabatnya dari keburukan dan kehinaan serta dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke kedudukan yang terhormat dan mulia. Syariat tentang warisan adalah salah satu bentuk kepedulian Islam dalam pendistribusian harta. Pada dasarnya, ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas arah dan tujuannya. Namun, masih banyak dari kalangan umat muslim yang belum tahu tentang penjelasan dan pelaksanaannya. Gimana? Ternyata penjelasannya panjang kan? Nah, kalau kamu belum jelas, boleh loh tanya-tanya. But first, subscribe dulu channel Al-Ihtisham atau akun Instagram Al-Ihtisham kalau kamu merasa ini bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan ya. Wassalamualaikum.